Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Eka Saputra dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 1A NIM 2294120146. Berkenaan dengan ujian akhir semester metodologi studi Islam, kami diberikan tugas yaitu untuk membuat video storytelling. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita tentang tokoh akademisi dan cendekiawan muslim yaitu Profesor Haji Azhur Mardi Azra. Nah, untuk biodata atau cerita tentang beliau itu sendiri, yang pertama, nama lengkap beliau yaitu Azhur Mardi Azra, agama Islam, lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tanggal lahir beliau Jumat 4 Maret 1955. Untuk warga negara Indonesia, dan beliau memiliki seorang istri yaitu Ipa Farihah, dan anaknya ada 4, Rausha Fikri Usada, Firman El Amani Azra, Muhammad Subhan Azra, dan Emily Sakinah Azra. Nah, untuk latar belakang beliau adalah mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada periode 1998 sampai dengan 2006. Beliau adalah kelahiran Lubuk Alung di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Ini Baiklah, untuk lanjutannya, pendidikan yang ditempuh oleh beliau sangat beragam. Setelah lulus dari IAIN Fakultas Tarbiyah di Jakarta, beliau melanjutkan pendidikannya ke Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah di Universitas Columbia. Pendidikan tersebut mendapatkan bantuan full beasiswa Fulbright pada tahun 1988. Azhur Mardi Azra pun memperoleh beasiswa Columbia President Fellowship pada tahun 1989 yang membuatnya berkesempatan untuk belajar di Fakultas Sejarah pada universitas yang sama. Beliau mendapatkan gelar Master Filosofi dari Universitas Columbia pada tahun 1992. Selain itu, gelar Doktor Filosofi juga telah didapatkan melalui disertasi yang berjudul dengan The Transmission of Islamic Reformation of Indonesia to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian. Ulama ini The 7th and 18th Centuries. Disertasi tersebut telah dipublikasikan di Canberra, Honolulu, dan juga Leiden di Belanda. Itu adalah sekilas tentang pendidikan beliau dan karya-karya beliau. Kemudian setelah beliau kembali ke Indonesia, beliau mendirikan atau menerbitkan jurnal yang bernama Studia Islamica. Beliau masih sempat berkunjung ke Southeast Asian Studies pada Oxford Center for Islamic Study dan menjadi pengajar di St. Anthony College. Beliau menikah dengan Ipah Farihah. Kemudian dipilihnya Azhur Mardi sebagai rektor tentunya bukan tanpa alasan. Di lingkungan akademisi IAIN sendiri, Azhur Mardi selain dikenal sebagai seorang akademisi yang memiliki integritas yang tinggi atau integritas tentang keilmuan yang tinggi, juga dinilai menjaga hubungan baik dengan sesama kalangan akademisi lainnya. Di tangannya, IAIN Jakarta sangat populer, disebut dengan kampus pembaharu. Memang belum banyak perubahan berarti. Hal ini dimaklumi lantaran ia sendiri belum lama menjabat sebagai rektor. Namun begitu, menurut Azhur Mardi bukan berarti pula dirinya tak punya obsesi untuk memajukan IAIN. Malah sebaliknya, di tangan Azhur Mardi tersimpan setumpuk gagasan agar citra IAIN sebagai intuisi Islam bisa menjadi lokomotif pembaruan khususnya di bidang pemikiran Islam, baik di Indonesia maupun di dunia internasional termasuk dunia Islam. Untuk tahap ini secara akademik, beliau sedang berupaya menghapus kesan dikotomis antara ilmu agama Islam, ilmu agama, dan ilmu umum. Saya mencoba mengintegrasikan keduanya. Kemudian sebagai pemegang jabatan tertinggi di IAIN Jakarta, ia membawa misi mengembangkan IAIN menjadi perguruan tinggi yang hanya mengajarkan dan menjadi pusat pengembangan ilmu agama, tapi juga ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu ekstra melalui konsep transformasi atau konvensi. IAIN menjadi Universitas Islam Negeri, yaitu UIN, yang dari IAIN kemudian jadi UIN yang negeri.
Diharapkan ketiga bidang ilmu tersebut akan dikembangkan di IAIN. Azur Mardi adalah tokoh pemikir yang tak pernah diam. Obsesinya yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia telah pula ditorehkan melalui karya-karya jeniusnya, baik dalam bentuk tulisan, artikel, dan esai yang memuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang pernah beliau terbitkan. Azur Mardi mengakui hingga tahun 1999 ini sudah lebih dari 13 buku yang diterbitkan dan sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab. Artikel substansif yang dipublikasikan secara internasional antara lain Education Law, Marxism, Construction Social Reality dalam Mohat, Taib Osman, Islamic Civilization, dan lain-lainnya. Banyak buku beliau yang telah diterbitkan. Dan untuk pendidikan beliau sendiri, yang pertama beliau S1 di Fakultas Tarbiyah YN di Jakarta, kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Language and Culture of Eastern Department Columbia University itu pada tahun 1988. Kemudian S2 lagi beliau melanjutkan di History Department Columbia itu di universitas yang sama pada tahun 1989. Kemudian beliau melanjutkan di Master of Philosophy and Columbia Universities pada tahun 1990. Nah, untuk pendidikan beliau sendiri ini jangkanya sangat cepat. Dan kemudian beliau menempuh jalur dokter di filosofi di Columbia itu juga sendiri. Maka dari itu kenapa beliau mendapat gelar bangsawan di Inggris. Baiklah, itu tadi penjelasan atau storytelling tentang Azur Mardi Azra, profesor sekaligus cendekiawan, tokoh muslim yang menjadi rektor dari berjalannya IAIN sampai dengan berubah menjadi UIN. Untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang beliau adalah tentang kegigihan dan obsesi beliau dalam mengubah pemikiran Islam di Indonesia, dan tentunya saja dengan karya-karya yang telah beliau keluarkan, yang mana hal tersebut akan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang, sehingga pada waktu yang akan datang semangat dan kegigihan yang ada pada beliau dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang storytelling kisah Profesor Azur Mardi Azra. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari saya juga mohon maaf. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.